ini dia masih dalam Land of Dark, game ketiga. Game yang sangat penting untuk kedua tim dan berdasarkan line up-nya kita udah ngeliat adanya flex pick yang dibawa oleh EVOS Legends dengan tas membawa Akai di sisi jungler. Begitu juga dari seorang Super Ken yang kali ini akan menjadi lawannya. Kita akan melihat lagi perebutan objektif yang akan menarik karena seperti biasa Akai dengan heavy spin-nya dia bakal punya area yang lebih besar nantinya. Dan memperbesar kemungkinan juga untuk mendapatkan retribution dan menjadi salah satu tugas juga buat Bigetron Alpha. Bagaimana caranya bisa memberikan zoning out yang baik ketika perebutan turtle ataupun ke arah lord. Gimana caranya? Pertama seperti itu. Dan kedua, gimana caranya mereka bisa menggapai Super Ken sekarang? Posisinya adalah Psychos yang harus bisa ke belakang. Orang yang paling capable, orang yang sangat bisa menunjukkan belakang. Tapi dengan posisi seperti ini, di arah god lane-nya mereka masih sama-sama punya power. Sama-sama masih mencoba untuk melakukan farming aja. Strong lane dari EVOS Legends ingat, berada di arah god lane-nya Nevin. Berada di arah gold lane, tapi untuk Bigetron Alpha kita ngelihat juga bagaimana dari seorang Moreno dia punya clearing wave yang cepat. Dan itu membuat juga dia bisa lebih cepat untuk melakukan rotasi nantinya. Yang untuk sekarang dia bakal berada di area XP lane. Right. Berada di area XP lane, Lapu-Lapu Sorizo mungkin kali ini tidak terlalu unggul di early-nya. Kita tahu Arlott too strong. Tapi mungkin di team fight bisa menjadi jawaban untuk dibalikin kembali keadaannya. Team fight sih bisa banget ya kalau kita ngomongin ke arah seorang Lapu-Lapu dia bisa banget buat ngejar sampai ke bagian belakang. Dan itu yang nantinya bisa menjadi bumerang juga ketika dari EVOS Legends tidak menyadari keberadaan atau kekuatan dari Zorizo sendiri. Tapi Kahiye ya atau seorang Ki ini masih fokus juga ke arah gold lane. Dia mau nggak mau memang harus nge-backup karena seorang Kari yang nggak punya range terlalu besar ketika dihadapkan dengan seorang Melissa. Shuttle game by Samsung Galaxy sudah berada di tangan dari Tas, tapi Super Ken mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Tas. Psychos terdeteksi mundur ke arah belakang, mencoba mendapatkan satu first blood, tapi ternyata di sana Psychos harus menggunakan flickernya. Sorizo terbang ke depan, Brave Fighters benar-benar berani mendapatkan satu poin, tapi Hichube gagal mendapatkan Sorizo. One last hit, Sorizo still survive. Dan bahkan dari Tas kali ini mereka harus coba berpikir dua kali untuk mendapatkan turtle secepat mungkin. Karena Super Ken sama-sama memiliki power of retribution. Super Ken mengungguli dari segi level. Tapi Moreno memberikan informasi dan retribution. Super Ken terlalu terlambat. Ya, kurang cepat sedikit lagi untuk bisa melakukan perebutan dengan retribution-nya. Tapi nggak masalah karena Super Ken juga masih menahan retribution di sana. Bisa disimpan entah itu nanti untuk penculikan ke arah buff lainnya. Dan juga dari EVOS Legends yang kali ini mereka masih coba untuk menurunkan tempo permainan. Nampaknya belum ada inisiasi yang mau mereka ciptakan. Mungkin lebih ke arah counter set apa aja. Ketika Bigetron Alpha yang membuka inisiasi baru mereka memberikan perlawanan. Tapi kali ini Psychos menerima damage yang begitu besar dari seorang Sorizo dan Super Ken tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan satu eliminasi tambahan. Dengan tidak adanya flicker informasi yang sudah didapatkan di sebelumnya, membuat Super Ken pede banget untuk bisa mendapatkan satu poin kill terhadap seorang Psychos lagi menjadi bulan-bulanan warga. Tapi kali ini Saken di arah top lane-nya, dia masih menjaga posisi atas Brands yang mengungguli dirinya. Tapi Trims mencoba untuk menjaga pergerakan. Retribution di tangan dari seorang Tas nampaknya di depan sana. Melihat ada potensial pick off terhadap seorang Saken. Tapi Saken dia respect sekali dengan purifan yang dia miliki. Super Ken, Sorizo, Fatal Lane, Hichube masih bertahan. Tapi Moreno di depan sana membuat seorang Bigetron Alpha kuat sekali. Bigetron Alpha, seorang robot merah yang perkasa. Mencoba untuk menghantam sang macan di team fight tadi. Ternyata masih ada backup yang sangat-sangat KUAT. Kuat ya. Meskipun banyak objektif yang bisa dibilang kurang diamankan oleh Bigetron Alpha. Nampaknya masih gagal untuk bisa menumbangkan seorang Tas di daerah top lane. Iya, selalu sulit nampaknya untuk bisa menarik ya sejauh itu untuk Bigetron Alpha mendapatkan eliminasi berikutnya. Dan baik lagi ya, tadi dengan objektif yang gak terlalu maksimal dari Bigetron Alpha, mereka bisa memanfaatkan resource yang mereka miliki untuk mendapatkan 3 eliminasi. Dan itu berhasil juga membuat mereka lebih unggul dari segi ekonominya. Alright, menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Game 1, perfect turtle for Bigetron Alpha. Game 2, perfect turtle for EVOS Legends. Apakah di game yang ketiga tidak ada perfect turtle dan bahkan Sorizo mencoba untuk melakukan zoning out.
Ada Psychos berada di garis depan. Brave Fighters yang tidak terlalu bisa memanfaatkan momentum kali ini. Sorizo harus mundur ke arah belakang. Karena informasi telah didapatkan. Pergerakannya, informasi dari Dreams. Akan ada pertukaran Turtle dengan Purple Buff. Untuk menurut Nevin pribadi, Turtle dengan Purple Buff yang dimiliki Tas lebih untung yang mana? Mungkin bakal lebih untung ke arah Turtle ya, karena dari seorang Akai menurutku nggak terlalu butuh yang namanya purple buff. Butuh memang untuk bisa memberikan perkembangan dari hero-nya, tapi Turtle juga nggak kalah besar karena itu akan memberikan efek ke arah seluruh tim, seluruh pemain dari EVOS Legends. Oke, kalau misalnya menurut aku melihat kondisi seperti ini, EVOS Legends mendapatkan 3 suara dan Bigetron Alpha mendapatkan 3 suara juga. Sama-sama 3 dari 6 caster yang sedang bertugas hari ini. Sedangkan di arah Soulplay, Dreams benar-benar menjaga pergerakan dari Brans. Pas pam Brans, benar-benar tidak dilepas pandangan dan jangkauannya. Harus dijaga banget sih Iya, dari awal. panjangnya tuh nggak dilepaskan terhadap Brans. Iya. Pandangan, jangkauan. Iya, oke. Dari EVOS Legends karena mereka pengen mengulang ya kemenangan atau tren positif dari game sebelumnya dengan ngebawa Brans ini menjadi satu pemain penting, satu pemain yang bisa ngasih damage dealer terbesar. Apalagi kalau kita ngomongin ke arah itemizations ya, still like plates dari EVOS Legends mereka udah mengamankan beberapa, tapi Hijume fokus ke arah Ice Queen One terlebih dahulu. Dia bakal fokus untuk mematahkan atau memperlambat pergerakan dari Bigetron Alpha seperti Zorizo dan juga Ki. Alright, dari segi itemnya juga kita bisa bahas di mana dari Moreno ini akan mulai harus diprioritaskan. Dia udah Enchantment Talisman. Dan Hijume, dia respect banget dengan ada Super Ken. Dia tahu bisa di dive in dengan warrior bots yang dia miliki. Tapi di sisi dari gold lane-nya, tidak terlalu signifikan goldnya ya. Masih bisa dikejar, sama-sama respect dengan adanya Steel Lake Play. Dan kalau bisa aku bilang mungkin dari seorang Brans menuju ke arah DHS terlebih dahulu. Menuju ke arah DHS untuk bisa nantinya penetrasi ya, lagi-lagi yang bakal diincar karena lawan dari EVOS Legends sendiri sangat amat tanky. Tapi Zorizo ini memiliki sebuah keunggulan dari segi ekonomi jika kita bandingkan dengan seorang Psychos yang pasti akan berpengaruh ke arah itemizations dan juga ke arah sustainability dari seorang Zorizo sendiri. Turtle sudah mulai muncul juga di sisi atas. Ini menandakan akan ada pertemuan lagi antara kedua tim kontes sudah mulai dilakukan. Oh my god, it's gonna be hard man. Langsung ada retribution. Berhasil didapatkan oleh seorang Tas. Mundur ke arah belakang. Real World masih dapatkan Fatal Link. Dikeluarkan begitu saja, gagal mendapatkan tipa dari Bigetron Alpha. Masih ada satu buah kertas Tas. Mencoba untuk mendapatkan satu strong. Benar-benar berat. Benar-benar sulit untuk bisa mendapatkan team fight. Dan dengan adanya korban jiwa yang banyak, pertukaran pun tidak ada terjadi kali ini, Nevin. Benar-benar it's gonna be hard, man. Iya, benar-benar sulit dan juga solid ya pergerakan dari EVOS Legends sejauh ini. Dan kalau kita ngeliat juga ke arah emblemnya, wow, Super Cat ini udah siap banget ya dengan Hyundai yang dia bawa, menandakan ya bakal ada penculikan-penculikan yang terjadi di seluruh sisi dari lane of. Dan sementara untuk Moreno pastinya bakal fokus ke arah magic damage-nya terlebih dahulu dan juga movement speed. Meanwhile, untuk Super Ken kali ini juga udah mulai bergerak menuju ke arah seorang Brans, memberikan pressure-nya lagi. Dan kalau ngomongin fight yang baru aja terjadi tadi, emang dari seorang Dreams dia punya momentum yang baik. Tapi Ki tadi juga sempat menarik ke arah seorang Psychot. Sayangnya belum ada damage yang maksimal yang bisa diberikan. Dan juga kita tahu sendiri Psychot sebagai seorang Arlot, dia punya HP yang banyak banget. Dan itu bakal susah ditumbangkan dalam satu momen aja. Alright. Mereka juga harus memikirkan berkali-kali gimana caranya team fight ini. Ada Purify dari Bigetron Alpha. Saken Purify, Morena Purify, Kurt Altan. Di kiri mereka punya Fatalina, bahkan Super Ken. Kali ini mencoba untuk melakukan dive in. Lagi dan lagi memaksa kalau bisa utility yang dimiliki dari EVOS Legends itu keluar semua. Karena itu yang bisa dipaksakan. Fatality dikeluarkan. Ki menjadi pilihan utama, masih ada Kurt Altan. Kurt Altan gak bisa menyelamatkan Ki. Nampaknya menuju ke arah belakang pasukan EVOS Legends. Mendapatkan Moreno, mendapatkan Ki. Mencoba dibalikkan kembali karenanya. Brave Fighter kali ini gagal memasuki lingkaran dari Brans. Maka Sorizon menjadi korban kedua. 2 poin kill yang sangat mahal. Ki ternyata menjadi jawaban atas pertanyaan EVOS Legends, siapa yang harus kami pick off? Iya, dan Ki, wow, ini dengan hilangnya Ki pastinya merubah juga permainan dari Bigetron Alpha dalam beberapa saat ke depan.
Karena sebenarnya tadi posisi dari seorang Key-nya juga terlalu jauh. So backupan dari Bigetron Alpha juga jadinya cukup terhambat. Namun untuk saat ini Lord udah mulai diamankan oleh EVOS Legends. Gak bakal ada satu pun counter ataupun satu pun perebutan dari Bigetron Alpha dan merelakan Lordnya untuk EVOS Legends. Yes, dan benar banget kali ini Lordnya tidak bisa tergapai sedikit pun. Pertama, Super Ken dia terlalu jauh dan ini sekali lagi aku ingetin Jujutsu Kaisen X Mobile Legends Bang Bang cuma sampai tanggal 20 Maret. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan. Ingat, lebih baik menyesal karena membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Setuju. Aku Bukan begitu para orang yang suka belanja? Begitu. Apalagi kalau diskon. Mantap. Diskon? Wow, kami anak kosan dan kontrakan sangat suka. Dan ini juga yang disukai oleh Bigetron Alpha untuk memulai keributan dengan seorang Super Ken yang dikirim ke bagian depan. Begitu juga udah ada sedikit gerakan ofensif dari seorang Hijume karena target mereka berikutnya adalah outer mid turret. Ini tapi kasus yang cukup berbeda. Kalau mereka memasakkan tim fight di arah top lane-nya agak kurang cukup adil untuk EVOS Legends. Pertama, dia tidak ada real world manipulation. Kedua, dia tidak ada go away. Gimana caranya Sorizo ini mungkin tidak bisa dihentikan. Karena satu, yang aku lihat, winning condition dari Brans adalah ketika ada Brave Fighters yang mau masuk, dia buka go away. Jadi Sorizo-nya itu walaupun dia punya burst, tapi dia nyangkut di depannya Brans. Nyangkut di depannya Brans, dia kepentok-pentok dan itu akan membuat free hit untuk pasukan EVOS Legends menuju ke arah Sorizo. Sedangkan Sorizo ini garda depan, garda utama. Dia Satgas yang harus memecahkan backline dari EVOS Legends. Satuan tugasnya itu dia. Wah, berarti tugas dari Bigetron Alpha juga buat nge-trigger dengan go away-nya seorang Brand supaya nanti ketika Sorizo-nya bisa jump in, dia bakalan bebas untuk ngedapetin ke arah gold laner-nya. Jadi kedua tim ini memang punya tugasnya masing-masing, winning condition yang cukup berbeda juga. Meskipun nggak terlalu banyak eliminasi yang ternyata mereka amankan sama seperti di game sebelumnya 1/6 untuk game kali ini 3/3 antara kedua tim. Tapi lihat perbedaan dari segi objektif yang kali ini udah mulai dikuasai oleh EVOS Legends, begitu juga pergerakan. Dengan ada reward manipulation karena seorang Saiken berhasil itu bahkan dalam sekejap dan juga KYY yang masih akan menjadi buronan kali ini dikejarkah oleh seorang Tas dan juga Brans, tapi ternyata bisa bergerak dengan begitu cepatnya menghindari kejaran dari dua pemain EVOS Legends. Lari, ada Tas, lari, ada Brans, tapi Dreams menutup Ki. Belum ada Fatali, masih coba ditahan begitu saja dan ternyata Ki berhasil selamat dari kejaran sang macan. Ki still survive. Dari top lane, Ken tidak mau melepaskan Cycles begitu saja. Seperempat darah terakhir, membalikan kembali keadaannya. Masih ada Hijume, berhasilkah kali ini Immortality dipecahkan dan berhasil. Satu Immortality Cycles pecah itu mahal banget, Nevin. Iya, itu satu pecahan immortal yang menurut aku sangat penting, apalagi di tangan dari seorang Psychos, berarti memperbesar kemungkinan buat Bigetron Alpha nantinya bisa menumbangkan Psychos lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Dan lagi-lagi pergerakan dari seorang Ki yang benar-benar bagus banget dari top lane, dia menuju ke area bottom lane tanpa ditumbangkan sama sekali, menjadi waktu yang cukup mahal juga sebenarnya yang harus dikorbankan oleh EVOS Legends. Tapi di sana Fatal Link nampaknya membuat seorang Sorizo masih berhasil selamat. Untungnya dari seorang Dreams tidak menggunakan flicker yang dia gunakan. Mansell kini akan coba terjadi. Langsung Defense Judgment. Stas dari pilihan utama. Heavy spin for defensive. One last hand. Stas still survive. Stas masih selamat. Power of Retribution dari EVOS Legends tidak hilang, Nevin. Tandanya Bigetron Alpha belum bisa untuk melakukan gambling terhadap Papa Lord Thomas. Brave Fighter. KW. Masih ada Sorizo. Depan sana tapi Psychos tidak ada lagi Immortality. Psychos terperangkap dengan tepat. Sorizo. Free hit yang diberikan dari seorang Brans. Tidak bisa tergapai. Sorizo. No court altar. Langsung ada Fatality gagal, Grace. Gagal untuk mengangkat. Hanya bayang-bayangnya saja yang terangkat. Still survive, 5 pemain dari Bigetron Alpha, begitu juga 5 pemain dari EVOS Legends. Belum ada yang tersentuh dan kali ini Lord yang akan disentuh lebih dulu. Nampaknya Tas dan juga Psychos sudah mulai mencicil, begitu juga dari Bigetron Alpha yang harus mencari cara untuk melakukan perebutan kali ini dengan adanya seorang Super Ken yang lagi-lagi akan memberikan gangguan dan hambatan, begitu juga Ki yang akan menciptakan momentum nantinya. Dreams hampir bisa membuat EVOS Legends membalikan keadaan dari tim fight yang sebelumnya, tapi nampaknya dengan gagal mengangkat derajat dan diturunkan secara instan, membuat Bigetron Alpha masih punya power.
lihat Kating satu sama lain. Ini menurut aku kedua belah pihak sama-sama disiplin untuk 2 game terakhir, tapi Sorizo berada di garis depan. Prefect telah dikeluarkan. Melissa langsung ada Prefectors yang nampaknya membuat seorang Sorizo bertahan di depan sana dengan reward manipulation yang telah terbuka. Tapi tak hilang immortality-nya. Akan ada adu retribution. Heavy split telah dibuka. Tepakan. Moreno ter-takedown. Retribution. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi sebaliknya. Maniac didapatkan oleh seorang Saken. Tapi Maniac kali ini membuat Bigetron ketar-ketir, bukan malah membuat Bigetron senang. Karena mereka kehilangan 3 playernya. Mereka kehilangan Lordnya. Dan bahkan KYY gak bisa menangkap Brans karena no defense judgment for this time, Nevin. Brans dengan gol terbanyak di game kali ini berhasil menembus sampai ke area base turret dari Bigetron Alpha tanpa bantuan sama sekali. Karena memang peperangan yang dihasilkan di area Lord membuat banyak banget player dari Bigetron Alpha. Begitu juga dari EVOS Legends yang harus tumbang. Kita bakal lihat ke arah replaynya di mana fightnya dipecah ke 2 bagian. Super Ken fokus ke arah seorang Tas yang ternyata belum berhasil karena masih ada happy spin yang diciptakan sana. Tapi pergerakan dari seorang Sakernya on point banget. Dia coba kejar ke arah Hijume. Tapi ketika berhadapan dengan seorang Brans, mau nggak mau range dari seorang Brans masih jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang Saker. Alright. Menuju ke arah top lane, best telah pecah. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka standby on position. Brans masih terdeteksi di arah belakang. Seperti mencoba untuk menangkap tapi namun gagal. Bayangannya cepat segera dihilangkan begitu saja. Mereka cepat move on. Langsung ada Dreams, reward manipulation. Tidak ada yang tertangkap ke dalam dan tidak ada yang dibawa ke dalam dunia yang termanipulasi oleh seorang Hijume. Reset kembali. Disiplin nomor 1 membuat EVOS Legends hanya bisa mendapatkan best turretnya saja, Nevin. Iya, tapi itu disiplin yang bagus banget. Wave minion yang udah berhasil mereka clear. Fatal Link! KYY! Mundur ke arah belakang. Dia mencoba untuk dikeluarkan, tapi lihat masih ada Moreno dengan ada kartal tadi di depan sana. Sorizo versus everybody. Brans mencoba untuk bertahan. Sorizo masih mencoba mendapatkan satu Brans. Tapi nampaknya kakal. King Brans survive. Saken, not Purify Gaming. Saken terperangkap. Saken hilang. Tidak ada Saken. Bigetron Alpha tidak memiliki damage dan Super Ken berhasil mendapatkan shutdown. Tiba-tiba surprise attack membuat satu hentakan mematahkan satu kaki macan mereka. Mencoba untuk mematahkan EVOS Legends, tapi yang bisa didapatkan cuma Brans. Tas Brans tumbang, EVOS Legends lumpuh dari powernya. Mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan mereka tidak bisa menyelesaikan game kali ini. Masih berlanjut ke menit berikutnya. Meskipun dari segi kuantitas sama ya, 3 berbanding 3 ataupun 2 yang dihilangkan oleh masing-masing tim. Tapi yang hilang adalah seorang Brans dan juga Tas. Yang menurutku punya card control untuk seorang Tas sendiri yang bakal menjadi penting banget ketika masuk ke area base. Begitu juga Brans yang punya area paling besar untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Dan terbukti memang ketika Brans sudah mulai hadir di dalam area pertempuran, Bigetron Alpha juga seakan-akan lumpuh dari pertempuran tersebut. Dan kali ini dengan reset yang sudah dilakukan oleh kedua tim, kita bakal tunggu karena Lord juga kebetulan sudah mulai hadir di dalam Land of Dawn. Dan ini bakal menjadi momen penentuan yang cukup besar untuk Bigetron Alpha. Apakah mereka mampu untuk bisa menghadapi perebutan Lord kali ini? Alright, langsung ada Bigetron Alpha. Yang nampaknya mereka udah tahu kalau Lordnya udah mulai digeser-geser. Lordnya udah mulai make meta, tapi HP kali ini Nevin item misalkan. Iya, dari item pastinya dari seorang Super Ken kali ini fokus banget ke arah physical attack. Tanpa adanya defensif sama sekali, dia mengandalkan namanya attack speed dan juga penetration nantinya. Tambah lagi ada BOD sebagai item lengkapnya. Dan bisa dibilang dengan 12.000 gold, ini Super Ken punya kekayaan yang benar-benar besar banget. Tapi hati-hati Dreams. Oke, Dreams memaksa KYY menggunakan flicker ya. Dia mencasman nampaknya mendapatkan Brans, tapi lihat Fatal Link berhasil membalikkan kembali keadaannya. Bigetron Alpha, mereka ada Saken versus Brans. Brans tumbang, ini bencana. Tidak ada power, Saken terperangkap. Cyclops mencoba untuk melakukan following, tapi Saken hilang akhirnya. Dihantam oleh seorang Tas, pasukan dari EVOS Legends. Mereka kehilangan 2 macan mereka. Super Ken terperangkap, Super Ken akan dimakan oleh seorang Tas. Immortality masih di tangan dari Super Ken, tapi tidak bisa terlalu lama karena Super Ken dilumat habis. Bigetron Alpha tidak memiliki power retribution, sedangkan Tas
juga tidak ada karena dengan 12 detik dia masih harus menunggu terlebih dahulu, Nevin. Saikot susah banget ditumbangin di area top lane, membuat Zorisa dan juga Moreno cukup kelimpungan, bahkan mereka nggak sadar adanya seorang Super Ken yang harus tumbang di tangan para pemain dari EVOS Legends. Dan kali ini Lordnya perlahan tapi pasti sudah mulai diamankan oleh EVOS Legends dan belum ada tanda-tanda juga dari Bigetron Alpha untuk melakukan perlawanan atau gangguan. Hanya saja seorang Zorisa yang kali ini mulai maju ke bagian depan dan juga Ki yang akan melakukan penarikan. Oke, mereka ngandalin burst. Oh no. Mereka mundur. Mereka lihat map di arah bottom lane. Wave yang mendorong. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lord kali ini dengan free. No cashback. No cashback, free kali ini tanpa adanya perlawanan dari Bigetron Alpha. Hanya sedikit gangguan saja yang diberikan oleh Zorisa, tapi ini dia momen yang kita tunggu-tunggu ketika EVOS Legends berhasil mendapatkan Lordnya. Apakah masih ada perlawanan juga yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha dengan 5 pemain mereka yang memang sudah kembali ke dalam Land of Dawn? Yes, damage still 2 top dari game kali ini berada di kamar dari EVOS Legends. Tapi lihat Super Ken di depan sana. Bakal coba untuk dapetin sedikit pocket damage. Hijumi, real world manipulation for defensive. Tidak bisa maju ke arah depan lebih lama lagi. Tapi lihat, Brans bebas banget untuk memberikan pocket damage. Langsung ada Grips, cancel game in the lane. Hanya mendapatkan 1, masih ada Kurtaltar. Tas mencoba untuk mengusir Moreno yang gak bisa menyelamatkan kawannya. Hilang, base terbuka dengan sangat bebas. Tepakan, Brans kali ini melakukan free di belakang tidak tergapai siapapun. EVOS Legends membuat Bigetron Alpha mimpi buruk karena ingin melawan line up ISM. Menunjukkan piala ISM-nya, medali ISM ditunjukkan ke arah Bigetron Alpha. Dan ini dia, Sentimental Team Fight yang berhasil dimenangkan EVOS Legends. Nampaknya Bigetron Alpha harus mengalami mimpi buruk hari ini. Sama Chan sudah siap dengan medali yang mereka bawa. Membuktikan kepada robot kita kali ini bahwa mereka berhasil memberikan pembalasan dendam dari leg yang pertama. Mereka buktikan kali ini. Wow. Oke, ini dia EPL Indonesia. Oke, Bel Arena, mana tepuk tangannya?